saya, Assalamualaikum. saya record dulu, lupa saya, belum saya record. Nah, Pak Patur, nah saya perkenalkan dulu kawan-kawan, Pak Patur ini adalah salah satu mitra PTBS yang berprestasi. Beliau sudah dapat motor cash, Masya Allah, luar biasa. Pak Patur, umur berapa Pak Patur? Baru kepala 6. Masya Allah, luar biasa. Bapak dan Ibu, lihat Bapak dan Ibu. Pak Patur ini ya, mohon maaf, bukan orang miskin, orang kaya. Kawan-kawan ya, saya pernah ke tempat beliau. Beliau punya yayasan yatim piatu luar biasa. Beliau ini orang kaya, kawan-kawan. Tapi beliau masih mau mengerjakan bisnis ini, kawan-kawan, luar biasa. Dan udah dapat motor, dan kita doakan bisa dapat mobil cash, kawan-kawan. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, Pak Patur mau testimoni produk apa, Pak Patur? Ya, Eko Racing ya. Boleh, silakan Pak Patur untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman dari Depok. Saya pakai seterusnya itu Eko Racing. Nah, sebelumnya saya punya pengalaman mobilnya itu mesinnya kayak mesin mobil tua gitu. Padahal mobilnya baru. Ya, itu ya. Satu pagi itu waktu di starter. Jadi saya bingung ini kenapa kok mobil kayak mobil tua begini kertak-kertak kencang banget gitu kan. Pas saya bawa ke bengkel ternyata wah itu mesinnya kotor semua. Jadi tukang bengkelnya bilang, nah ini Pak, ini gara-gara pakai BBM-nya di bawah standar. Nah waktu itu masih ada premium. Jadi karena murah gitu kan, ya sudah. Saya pikir mobil baru aman-aman aja lah pakai premium gitu. Nggak taunya begitu kejadiannya. Nah, setelah itu saya baca di grup ada nawarin Eco Racing. Saya bilang ini nih, gitu kan. Udah, jadi saya tuh nggak ada yang memprospek masuk ke PTBS, saya justru yang nyari gitu. Nah, akhirnya udah saya pakai Eco Racing, alhamdulillah. Sekarang nggak pernah lagi mobil kayak gitu. Ya, yang terjadi adalah penghematan bisa sampai 50% penghematannya. Udah gitu, tarikannya kencang. Nah, udah gitu, karena premium nggak ada, dulu masih ada premium, saya belinya premium aja, tambah Eco Racing. Ya, nah itu kualitasnya udah kayak Pertamax saja. Nah, sekarang saya belinya Pertalite kan, Pertalite oktannya 90 kan. Nah, kalau Wah, kita tambah dengan Eco Racing itu dia naik 5 angka. Jadi 95. Sementara Pertamax cuma 92. Nah, jadi kita bisa beli kualitas di atas Pertamax dengan harga Pertalite. Nah, jadi menghemat lagi gitu, Pak. Nah, jadi Masya sampai sekarang Allah. saya pakai terus Eco Racing. Nah, Nah, terima kasih. siap. Sukses semua. Ya, Makasih Pak selamat. Patur. Luar biasa ya. Jadi intinya ya mesinnya itu menjadi bersih dan penghematan terjadi 50%. Betul Pak Patur ya? Ya, betul. Masya Allah. Makasih Pak Patur ya atas testimoni equalizingnya Pak Patur. Semoga cepat ke mobil cash. Amin ya Amin. robbal alamin. Makasih Pak Patur ya. Oh ya, kalau ada yang punya kenalan, punya anak yatim, mau titip di pesantren, ya silakan. Kita gratiskan. Nah, boleh. Gratis. Pak Patur itu sekalian Pak Patur di mana? Biar kasih tahu Di, teman-teman. di Cinere, di Depok. Nah, Cinere Depok. Ya, nanti kalau kawan-kawan punya anak Nah, yatim, silakan nanti dibantu sama Pak Patur. Ya, dan itu nah, gratis Pak Patur ya. gratis untuk mitra. Amin, Ya, amin. non mitra juga boleh, buat umum juga boleh. Siap, makasih Pak Patur. Masya Allah, luar biasa. Makasih Pak Patur. Sama, Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu untuk otomotif. Nah, saya pengen satu lagi orang untuk, ya, ini produk kesehatan. Mungkin Bu Lasri. Bu Lasri, silakan dibuka speakernya Bu Lasri. Halo Bu Lasri. Halo Bu Lasri. Wah, Bu Lasri mungkin masih tidur kali ya. Oh, baru makan. Siap, siap. Nah, mungkin Bu Eni ada testimoni produk Bu Eni.
Ya, boleh kok. Boleh, produk apa? Saya, ya kemarin waktu saya gabung jadi mitra PT BES, itu saya mengambil nggak Hubs Pro ya, Coach. Nah, untuk Hubs Pro ini saya konsumsi tiap hari, pagi dan sore, itu 2 cup. Biasanya tuh saya, em, apa ya, kalau bahasanya Jawa itu ringkih itu apa ya namanya kalau bahasa Indonesia? Terlalu rentan itu kalau apa-apa mudah masuk angin, gampang batuk. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang tetap terjaga, kondisi saya tidak terlalu mudah untuk sering sakit gitu, Coach. Nah, itu Hubs Pro itu saya kemarin ambil 5 kayaknya, Coach. Tuh. Dan manfaatnya luar biasa. Insya Allah besok saya ambil lagi nih, Coach. Ya, makasih Bu Eni. Halo? Ya, makasih Bu Eni. Jadi intinya ya, Ya, mungkin uh, jadi ya mungkin untuk yang lain ya, Coach ya. jadi intinya Bu Eni setelah pakai Aspro, badannya jadi nggak gampang sakit lah, betul nggak Bu Eni? Ya, terjaga sekali kesehatannya, Coach, yang jelas. Ya, oke, siap. Makasih ya kepada kawan-kawan yang sudah testimoni ya. Mungkin saya lanjut ya kawan-kawan ya, biar nggak terlalu malam ya. Boleh, Nah, boleh. saya Ya. lanjut. Oke, Bismillah. Nah, jadi kawan-kawan ya tadi sudah banyak testimoni dari teman-teman ya. Dan testimoni bisa kawan-kawan cek ya di mana? Di YouTube, di Google, di TikTok, macam-macam lah. Udah banyak tuh testimoni ya kawan-kawan ya. Nah, saya lanjut. Nah, Coach Nopal, bagaimana cara melakukan bisnisnya gampang kawan-kawan? Jadi kalau kawan-kawan sudah daftar, ya kawan-kawan hanya tinggal pakai produknya seperti teman-teman yang lainnya. Terus yang kedua, cerita aja pada orang lain. Terus arahkan ke pertemuan seperti ini, mau online, mau offline. Dan kawan-kawan nanti ada mentornya, tenang aja. Nggak kerja sendiri, kawan-kawan kerjanya ramai-ramai. Ya kerjanya gotong royong, kawan-kawan, tapi hasilnya sendiri. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Jadi gampang. Tinggal kawan-kawan cukup pakai rumus PCA. Pakai produknya, cerita pada orang lain, arahkan ke pertemuan. Nah, saya yakin dan percaya kawan-kawan ya, pasti kita berbisnis itu ada tujuan kawan-kawan, betul gak? Nah, tujuannya apa? Kalau saya kawan-kawan, tujuannya dulu, yang pertama ya ingin lunas utang. Yang kedua ingin umrohkan ya orang tua mertua tercinta. Nah, ini apa? Di sini ada ya dana darurat, dana pensiun, dan dana satu kebebasan finansial. Yang kedua melunasi utang riba yang tadi saya katakan, memiliki banyak aset properti yang mewujudkan impian, betul gak? Untuk beribadah, haji, umroh, membangun masjid dan lain-lain nih. Insya Allah nih kawan-kawan ya, doakan dan kita saling mendoakan. Untuk reward saya keempat, saya pengen umroh beserta istri tercinta. Dan saya doakan ya atas izin Allah, kawan-kawan yang di Zoom meeting ini dan semua mitra-mitra PTB bisa umroh kawan-kawan. Ya, tahun ini amin ya robbal alamin. Ya, hidup lebih layak jauh dari direndahkan orang lain. Karena nggak enak kawan-kawan kalau kita jadi orang miskin. Nggak enak kawan-kawan kalau misalkan kita ya jadi orang yang tidak dipandang. Ya, saya ngerasain banget tuh dulu. Ya, naik motor. Ya, motornya motor beat. Waduh, kawan-kawan diremehkan sama orang. Tapi alhamdulillah atas izin Allah sekarang ya diangkat derajatnya sama Allah gitu loh. Ya, naik mobil, kalau misalkan ada security, ya ngelihat hormat sekarang. Apalagi nanti naik Pajero kawan-kawan. Waduh, makin dihormati lagi kawan-kawan. Ya, jadi insya Allah lah saya yakin dan percaya umat muslim itu wajib kaya kawan-kawan. Ya, nah ini hambatan orang-orang yang tidak ingin sukses. Apa itu Kosnopal? Sekarang coba Anda fokus pada bagian kiri dan tanyakan kepada diri Anda. Ya, apakah dengan semua hambatan itu dapat membuat hutang Anda lunas? Tagihan terbayar, dana darurat tersedia, uang sekolah anak aman, memiliki kehidupan layak lebih layak. Lihat di sebelah kiri. Kalau kita tidak berani ambil resiko kawan-kawan. Kalau saya waktu itu nggak berani jual cincin kawin, minjem ke orang tua tercinta, nggak mungkin tuh sekarang saya punya dapat motor mobil kawan-kawan. Nggak mungkin saya bisa umrohin orang tua mertua kawan-kawan. Ya ini apa menunda-nunda besok aja lah besok aja lah. Umur nggak ada yang tahu kawan-kawan. Ya terlalu beralasan. Aduh saya terlalu tua. Aduh saya nggak pintar macam-macam banyak alasan.
Ya, terlalu banyak berpikir. Ya, banyak berpikir tuh seperti profesor ya. Padahal profesor juga bukan kawan-kawan, betul nggak? Ya, tidak percaya akan masa depan. Ya, tidak mengusahakan modal. Ini yang paling banyak nih 90%. Saya yang punya modal, Mas Nopal, saya yang punya modal, Mas Nopal. Tapi ngutang berani berkali-kali. Ya, untuk modal 2,6 aja mikir-mikir, padahal sekali seumur hidup. Padahal ini solusi. Ya, bukan ibaratnya uang hilang. Kan diganti produk dikasih bisnis. Ya. Nah, dalam Islam ada 5 hal yang Anda harus percepat saat ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama apa? Melunasi hutang riba. Karena kenapa, kawan-kawan? Karena ini umur kita nggak ada yang tahu, kawan-kawan. Ya, bisa jadi besok itu adalah ya hari terakhir kita, kawan-kawan. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita, kawan-kawan. Ya, yang kedua apa? Menunaikan ibadah wajib. Ya, ini wajib, kawan-kawan. Ya, sholat asar, maghrib, isya, subuh, wajib kawan-kawan dilakukan. Ya, menikahkan anak wanita. Yang keempat, menepati janji. Yang lima, menyegerakan niat baik. Tapi kalau yang utama apa? Melunasi utang riba. Makanya dimerahin tuh. Karena yang tadi saya katakan, umur nggak ada yang tahu, kawan-kawan. Ya, tadi di Al-Quran juga mengatakan kalau kita punya utang riba itu diambil nanti tuh di akhirat, kawan-kawan. Ya, kalau belum donasi. Nah, tentukan paket bisnis Anda, kawan-kawan. Di sini ada sebenarnya 5 paket usaha. Tapi saya hanya buka 3 paket bisnis. Ya, paket basic, reguler, sama paket bisnis. Silakan kawan-kawan. Diambil sesuai dengan kemampuan kawan-kawan. Ya, dan ini modal sekali seumur hidup, tanyakan kepada pengundang Anda, kawan-kawan. Dan ini selagi ada promo. Promonya apa? Promonya, kawan-kawan nih. Nah, ini saya tadi. Ya. Nah, saya ingin cerita, kawan-kawan. Saya bekerja 13 tahun di berbagai macam perusahaan, kawan-kawan. Ya, yang terakhir 2 tahun di BCA, gaji gede, kawan-kawan. Tapi kenyataannya tidak bisa umrohkan orang tua, tidak punya motor cash, motor saya kredit waktu itu 2 tahun, kawan-kawan. Ya, dan luar biasa, kawan-kawan, karena saya ingin punya bisnis, akhirnya saya minjem ke bank. Akhirnya apa? Nggak mampu bayar. Yang tadinya minjem 10 juta, dendanya terus-terus bertambah jadi 30 juta, kawan-kawan. Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya saya pusing, kawan-kawan. Apa? Terjerat hutang riba yang tadi itu. Minjem 10 juta. Dan akhirnya, kawan-kawan, atas izin Allah, saya ketemu PT BES di online. Saya berdoa, ya Allah, saya tiap hari bosan didatangi kolektor, ya Allah. Saya melihat Bapak saya tercinta dimaki-maki sama kolektor, ya Allah. Hamba mohon kepadamu, ya Allah, kasih hamba solusi. Dikasih solusi, kawan-kawan. Yaitu apa? Di PT BES. Ya, dari online, dari Facebook saya ngelihat, kawan-kawan. Ya, saya waktu itu melihat seorang AKP Rini, seorang polisi, Polwan, kawan-kawan, ya, bersama dengan Pak Haji Febrian Agung bisa dapat reward motor mobil banyak, kawan-kawan. Sepertinya masuk akal. Tetapi setelah saya pelajari, setelah saya jalani, benar-benar masuk akal banget bisnis ini, kawan-kawan. Ya. Nah, akhirnya, kawan-kawan, ya, yang paling utama nih kalau kita mau berbisnis apa sih? Modal. Ya, dan sama waktu itu saya nggak punya modal, kawan-kawan. Ya, dan luar biasanya saya kerja puluhan tahun, ya, nggak punya modal untuk masuk bisnis PTPS, kawan-kawan. Tapi saya yakin dan percaya di saat Allah kasih yang namanya kesulitan, saya yakin dan percaya ada kemudahan, ada solusi yang Allah kasih. Akhirnya saya minjem ke sana kemari, alhamdulillah, kawan-kawan, nggak dapet. Yang ada hanya apa? Hinaan, cacian, makian. Tapi yang saya yakin dan percaya, Allah kasih saya akal, pikiran, kesehatan, tangan, kaki. Saya pulang ke rumah. Saya lihat cincin kawin. Ya, istri saya tercinta, saya pinjem kepada beliau. Saya bilang, yang pengen gak hidup kita berubah, yang pengen gak nanti Lebaran yang kita bisa punya motor, mobil, cash ke rumah orang tua mertua. Ya pengen lah, kata dia. Ya bagaimana caranya? Caranya saya pinjam dulu cincin kawin kamu. Saya gantiin 1 bulan. Saya ingin menjalankan bisnis PTBS ini, yang alhamdulillah karena beliau adalah istri yang soleha, kawan-kawan, dikasih. Dan saya kerjakan bisnis ini luar biasa, kawan-kawan. Saya kerjakan bisnis ini dan saya mengawali bisnis ini waktu itu dari punya utang puluhan juta.
Dan saya modalnya hanya apa? Keyakinan. Dan modal saya hanya apa? Hanya ini kawan-kawan, buku impian. Ya, dan luar biasa kawan-kawan. Di buku impian ini kawan-kawan ya. Waktu itu saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat dari bisnis saya ini, saya bisa umrohkan orang tua mertua saya tercinta kawan-kawan. Seminggu saya kerjakan bisnis ini luar biasa, benar-benar dibayar. Ada komisi harian, komisi mingguan kawan-kawan. Padahal saya belum pernah ke kantor PT BES kawan-kawan, tapi dibayar. Akhirnya seminggu kawan-kawan, karena saya tahu orang tua saya tercinta waktu itu ya, dia ada duit di kontrakan, karena rumah kontrakan itu waktu itu ada nempatin, ada ngontrakin, alhamdulillah. Beliau ada duit, saya pinjem. Saya pinjam seminggu waktu itu untuk upgrade ke paket yang reguler. Karena saya yakin dan percaya bisnis ini akan berkembang luar biasa kawan-kawan. Dan ternyata benar kawan-kawan. Ya saya minjem, saya waktu itu bilang ke ibu bapak saya tercinta, saya bilang saya pinjem Pak Bu. Ya duit bapak dan ibu untuk bisnis syariah ini. PT BES Syariah Corporation. Ya dan saya janji kepada bapak dan ibu akan mengumrohkan bapak dan ibu. Tapi apa jawaban dari bapak ibu saya tercinta kawan-kawan? Dia ketawa. Ya mana mungkin kata dia, lu aja punya utang, jadi kejar kolektor mulu, kolektor datang ke sini mulu, bapak lu sampai dimaki-maki. Nah saya bilang, udah doakan saja Pak dan Bu. Saya yakin dan percaya atas izin Allah bisa mewujudkan impian umrohkan bapak dan ibu tercinta. Alhamdulillah kawan-kawan, 1 bulan saya kerjakan bisnis ini full online. Ya saya mengerjakan bisnis ini tiap hari kawan-kawan ya. Ada seminar online. 1 bulan saya dapat motor cash kawan-kawan. Ya dari Facebook Ad waktu itu. Ya, dan luar biasa, saya dapat dari 120 orang. Itu saya kawan-kawan nih. Ya, ini Pak JPBN Agung nih. Ini orang-orang dapat motor. Ya, dan di 3 bulan berikutnya kawan-kawan atas izin Allah, ya saya dapat mobil cash kawan-kawan. Utang lunas, cincin kebayar, utang juga kebayar, ya. Dan alhamdulillah bisa umrohkan, ya ibu, bapak tercinta dan mertua kawan-kawan. Dahsyat bisnis ini kawan-kawan. Dan saya yakin dan percaya kawan-kawan pun pasti bisa. Ya karena kita sama-sama makan nasi, kecuali saya makan batu. Barulah kawan-kawan. Ya, ngeri. Nah, bagi kawan-kawan yang siap daftar hari ini sampai 4 hari ke depan, saya kasih promo. Promo ini bisa kawan-kawan dapatkan kepada pengundangnya kawan-kawan. Ya, dan promo ini puluhan juta. Ya, ada bonus terbatas magnet rezeki, audio hipnoterapi, ada WhatsApp hypnoselling, ada percepatan rezeki kawan-kawan. Ya, terus kawan-kawan bisa mendapatkan website senilai 4.200.000 gratis. Ya, jika bergerak berbisnis bersama kami, Anda tidak perlu lagi yang pertama takut karena tidak bakat berjualan, takut karena tidak mahir berkomunikasi, takut karena tidak pede, takut karena malu bertemu orang atau konsumen, takut karena gugup dan gagap, takut karena tidak tahu cara jualannya, karena bisnisnya berjalan menggunakan sistem teknologi otomatis berbasis website kawan-kawan. Dan ini gratis untuk kawan-kawan. Ya, tetapi bagi yang berani ngambil keputusan, karena ini terbatas kawan-kawan, hanya 20 orang tercepat, dan kita sebar promo ini ke ribuan kontak kawan-kawan. Jadi berebutan, ya. Tanya kepada yang mengundangnya. Nah, total bonus yang langsung Anda dapatkan berapa? 11.951.000. Hanya jika kawan-kawan menjadi tim bisnis kami, kawan-kawan. Ya, tanya kepada pengundang yang memberikan flyer dan Zoom meeting malam hari. Nah, kondisi Anda hari ini, kawan-kawan, adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Kondisi Anda di masa depan adalah hasil dari keputusan Anda saat ini, kawan-kawan. Kalau waktu itu, kawan-kawan, saya nggak berani ya jual cincin kawin, saya nggak berani minjem ke orang tua tercinta, saya nggak berani waktu itu ya langsung bergerak kawan-kawan, ya bisa jadi hari ini anak istri saya nggak makan, bisa jadi hari ini orang tua saya tercinta nggak bisa umroh, mertua saya nggak bisa umroh kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan saya kasih sesi tanya jawab mungkin 1-2 orang sekitar 10 menit. Nah silakan dibuka Bu Eni, sesi tanya jawab bagi calon mitra aja ya yang bertanya. Ya, silahkan
teman-teman ya, Masya Allah tadi sudah dijelaskan oleh Coach Noval. Ada yang ditanyakan mengenai masalah PTBS ini mungkin belum jelas, atau mungkin bagaimana caranya, atau mungkin tanya yang lain ya. Kebanyakan masalah modal biasanya. Silahkan teman-teman yang sudah gabung di grup seminar ini. Saya kasih waktu untuk bertanya. Yang belum Dari join aja ya. ke-35 peserta, silahkan. Saya Mas Noval. Ya, silakan dengan Bapak siapa? Solihin Mas Noval. Oh, Mas Solihin. Silakan Mas Solihin. Kenapa ya Pak, saya menjalankan bisnis syariah kok seperti ini ya? Maksudnya seperti ini gimana Pak Solihin? Ya ini kan saya sedang ke tempat mertua saya, orang tua istri saya. Tapi kok begini apa istilahnya nggak boleh ketemu lagi sama istri saya gitu. Gitu Mas Solihin. Iya. Ya. Dan Nah, belum bisa mencukupi kebutuhan semuanya apa? Pokoknya belum bisa membuktikan membahagiakan istri dan orang tua dan mertua gitu. ya. Gini Mas Solihin, setiap manusia itu pasti ada ujiannya, Mas Solihin. Betul nggak? Ya. Karena hidup ini adalah ujian, Mas Solihin. Nah, apa yang Mas Solihin alami, saya pun pernah mengalami, Mas Solihin. Tapi satu yang saya yakini, Mas Solihin, pada saat Allah memberikan ujian kepada manusianya, saya yakin dan percaya, kalau kita yakin sama Allah, ya kita yakin dan percaya Allah akan kasih solusi kepada kita, dan kita nggak akan pernah berhenti ya untuk berusaha dan berdoa. Saya yakin dan percaya Mas Solihin pasti ada jalan. Sekarang Mas Solihin udah menemukan jalannya. Tinggal Mas Solihin mau berjuang atau enggak. Gitu loh Mas Solihin. Karena apa yang dialami sama Mas Solihin itu enggak hanya Mas Solihin yang mengalami. Ya, banyak orang-orang yang mungkin lebih susah dari Mas Solihin. Bahkan lebih parah daripada Mas Solihin. Tapi kenapa kok dia bisa sukses? Ya, karena dia yakin dan percaya Allah itu ngasih ujian kepada dia, nggak mungkin melampaui ya dari orang tersebut. Nah, apa yang dialami Mas Solihin sekarang itu karena Allah sayang sama Mas Solihin. Tinggal masalahnya satu nih, masalahnya satu. Mas Solihin yakin nggak Allah itu akan kasih jalan kepada Mas Solihin? Itu Saya pertanyaan. yakin Maha Pemberi, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Nah, kalau Mas Solihin yakin, jalani dengan ikhlas. Syukuri. Ya, jangan mengeluh Mas Solihin. Karena hidup ini adalah ya tempatnya ujian. Ya Allah. Mas Solihin ya. Nah, gitu Mas Solihin ya. Jadi Mas Solihin, saran saya yang pertama ya banyak berdoa, banyak istighfar. Ya, walaupun Mas Solihin mungkin hari ini duitnya pas-pasan, ya mungkin hari ini keadaannya lagi diuji sama Allah, ya tapi yakin dan percaya Mas Solihin ya, Mas Solihin ada duit berapapun ya, Mas Solihin keluarkan, yakin keluarkan. Di saat Mas Solihin memberikan ya uang Mas Solihin yang terbaik ya kepada Allah, Mas Solihin yakin dan percaya nanti Allah akan kasih solusi tentang masalah yang Mas Solihin alami, Mas Solihin. Yakin dah. Tapi kok begini banget ya Pak ya? Kenapa Mas Solihin? Kok begini banget ujiannya saya? Nah, yang tadi saya bilang Mas Solihin, gitu loh. Ya, tidak mungkin Allah yang ngasih ujian kepada Mas Solihin ya di luar kemampuan Mas Solihin. Ya apalagi ini bulan Ramadan ya. Nah, ini bentar lagi ya. Siapa tahu Mas Solihin berdoa nanti di sepertiga malam, ya Mas Solihin bisa mendapatkan tuh yang namanya jawaban dari Allah nanti Mas Solihin. Ya, Mas Solihin. Jadi intinya Mas Solihin terus berdoa terus ikhtiar aja. Iya. Ya, ingat Mas Solihin, ingat. Ya, Mas Solihin hidup ini bukan untuk sendiri, tapi siapa? Untuk anak istri. Iya. Paham ya Mas Solihin ya? Ini saya lagi di rumahnya istri,
istri saya nggak ada, katanya kerja, terus nggak boleh ketemu lagi. Saya harus ngurusin anak-anak dua gitu. Nah, ya udah Mas Solin, intinya buktiin aja. Intinya buktiin aja kalau Mas Solin itu orang bertanggung jawab. Kalau Mas Solihin itu adalah ya keluarga bapak yang bisa membahagiakan anak istri. Udah buktiin Mas Solihin gitu. Karena yang tadi Ya, saya insya bilang Allah. Mas Solihin ya, apa yang dia Ya, alami Mas Solihin itu nggak cuma sendiri, banyak. ya, Ada namanya Pak Jainal Penom Mas Solihin. Beliau itu Mas Solihin dulu ya, dulu ya, itu hampir mau bercerai dengan siapa? Dengan istrinya. Gara-gara apa? Gara-gara ekonomi, ya ini gara-gara punya juga utang. sama ini juga, Pak. Nah, Jadi permasalahannya sekarang dia ya menghindar untuk permasalahan nggak bolehin lagi juga. iya permasalahan sekarang Mas Solihin mau gak seperti Pak Jainal Penom tuh berjuang gitu. Kalau Pak Jainal Penom bisa, berarti Mas Solihin bisa. Itu yang mesti ada di mindset Pak Solihin, paham ya? Ya, Mas, Pak. Gitu loh, Mohon, makanya mohon pas bimbingannya. ya pasti makanya Pak Solihin sering-sering ya ke seminar, ke training, ketemu dengan orang-orang positif, ya Ya, belajar dengan mereka gitu Mas Solihin. Karena gini Mas Solihin, percuma Mas Solihin ya, percuma Mas Solihin gitu loh. Kita sebagai eh, umat muslim ya, khususnya ya, kita yakin sama Allah gitu loh. ya, Ya, kita yakin ya, sama Allah Mas Solihin. Apalagi Mas Solihin kan pernah ikut SLC, betul nggak? ya, Ya kan? Nah, yakin dah Mas Solihin. Ya, Mas Solihin mesti yakin pasti Allah kasih yang namanya jawaban pada Mas Solihin. Siap Mas ya, Solihin? Tetap semangat ya. ya, Pak. Ya, tetap berdoa, tetap ikhtiar. Makasih Mas Solihin. Ya, Ya, insya Allah nanti ya, Allah kasih jalan yang terbaik. Makasih Mas Solihin ya. ya, Ya, makasih, Mas. Yo, sama-sama. ya, tetap semangat ya Pak Solihin ya, karena hidup di dunia ini tuh ujian. Betul. Setiap orang punya ujian masing-masing, Pak Solihin. Kita tetap semangat, tidak boleh patah semangat. Karena Allah suka dengan hambanya yang selalu ingin membuktikan bahwa kita mampu melewati ujian-ujian kita di dunia ini, Pak Solihin ya. Ya, Betul. Bu. Jadi Ya, saya berharap Pak Solihin tetap dekatkan diri sama Allah, apalagi di bulan Ramadan ini ya, ya. semua amalan kita dilipat gandakan Pak Solihin, dekatkan Amin. apa yang kita niatkan, sampaikan kepada Allah ya, jangan mengeluh kepada orang lain, mengeluhlah kepada Betul. Allah, Ya, Bu. pasti, yakin pasti akan dikabulkan Pak Solihin, apalagi di bulan suci Amin. Ramadan ini ya, tetap Amin. semangat, jangan mengeluh, tetap semangat terus. Saya bantu doa dari rumah Pak Solihin ya, agar Amin, Bu. keluarga Pak Amin. Solihin Makasih, Bu. tetap, ya keluarga Pak Solihin tetap sakinah mawadah warohmah ya, Amin. semangat terus. Oke, Amin. untuk Amin. yang Siap. Makasih Pak lain Solihin. mungkin, Ya, ya, untuk Ya. yang lain mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kami tunggu ya, silahkan. silakan. Saya kasih waktu Dari 5 ke menit tiga lagi. puluh empat, ya, dari ke 34 peserta, silakan yang ingin tanya. Kami masih beri waktu. Bu Heni, Ya, silakan Pak Fatur. untuk Pak Solihin ya, kami ikut apa namanya ya, merasakan lah ya betapa ujian yang Pak Solihin hadapi hari ini. Nah, sarannya kayak tadi Coach Noval juga bilang, apalagi Pak Solihin sudah pernah ikut ya SLC ya. Nah, jadi kalau bisa Pak, itu rutin Pak ikutnya. Kayak Pak Jainal Penom tadi, itu tak pernah dia bolong. Ya, Betul. tak pernah bolong ikut SLC-nya. Ya, karena di SLC itulah kita mohon dan sama apa rame-rame mendoakan teman-temannya yang lain juga gitu untuk ditolong. Nah, jadi sarannya kalau bisa Pak Solihin tuh jangan sampai bolong ya. SLC-nya ikut terus. Itu ya. Betul. Itu aja Pak. Makasih. Makasih Pak Assalamualaikum. Fatur. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Ya, atas terima kasih motivasinya, Pak Fatur ya, informasi. memberikan semangat juga kepada Pak Solihin. Nah, mungkin itu dulu kawan-kawan ya.
Karena udah malam, nah silakan nanti kawan-kawan ya tanyakan kepada pengundangnya, ya kepada pengundangnya bagaimana caranya untuk bermitra dengan bisnis PT Base, ya kawan-kawan. Nah, di akhir sesi kawan-kawan, mari kawan-kawan ya kita bersama-sama menundukkan kepala ya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar kita bisa mendapatkan ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kawan-kawan. Ya. Nah, mari kawan-kawan ya kita tundukkan kepala kita ya di bulan suci Ramadan ini ya. Terus kita angkat kedua tangan kita ya. Kita sama-sama berdoa kawan-kawan. Karena saya yakin dan percaya ya salah satu kekuatan ya dari umat muslim apa doa kawan-kawan. Ya kekuatan doa itu kawan-kawan ya itu luar biasa mustajab apalagi kita sebagai umat muslim kawan-kawan. Nah, di malam hari ini kawan-kawan ya, sebelum saya akhiri, mari kita untuk membaca doa bersama-sama kawan-kawan. Suaranya kedengeran Bu Eni, suara musiknya? Ya, kedengeran. Kedengeran ya. Nah, bismillah kawan-kawan. Ya, mari kita tundukkan kepala, mari kita angkat kedua tangan kita kawan-kawan. Ya, kita berdoa kepada siapa? Kepada Sang Maha Pencipta, kepada yang memberi napas kita, kepada yang memberi nyawa kita, ya kepada yang memberi rezeki kita kawan-kawan. Ya, karena rahmat pertolongan Allah lah kita ada di bumi dan kita nanti akan mati kawan-kawan. Ya, dan kita nanti akan kekal. Ya, insya Allah kita semua ada di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita mulai kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb. Malam hari ini ya Rabb. Di bulan suci Ramadan ya Rabb. Kami semua meminta kepadamu ya Rabb. Kami semua mengangkat tangan, menundukkan kepala kami, meminta kepadamu ya Rabb. Apabila ada di antara kami ya Rabb yang punya hutang riba, kami memohon, kami meminta kepadamu ya Rabb. Lunaskanlah ya Rabb. Engkau maha kaya ya Rabb. Engkau bisa membuat orang yang kaya menjadi miskin ya Rabb. Engkau bisa membuat orang yang miskin menjadi kaya ya Rabb. Di bulan suci Ramadan ini ya Rabb. Di bulan keberkahan ini ya Rabb. Apabila ada saudara-saudara kami yang masih punya hutang ya Rabb, supaya dilunaskan ya Rabb. Apabila ada ya Rabb di antara keluarga kami, di antara saudara kami, di antara saudara muslim ataupun agama lain yang hari ini dia sakit ya Rob, sembuhkan ya Rob, karena Engkau yang maha penyembuh ya Rob. Ya Rob, apabila ada keluarga kami ya Rob yang sedang dalam masalah ya Rob, keluarkanlah masalah tersebut ya Rob, berikanlah dia solusi ya Rob. Apabila ada ya Rob teman-teman kami yang kami undang di seminar online ini ya, dia belum ada modal ya Rob, aku mohon kepadamu ya Rob, beri dia modal ya Rob. Entah gimana caranya ya Rob, Engkau maha kaya ya Rob, beli dia rezeki ya Rob, beli dia rezeki ya Rob, agar dia bisa masuk di bisnis PTB Syariah ini ya Rob. Ya Allah ya Rob, kami berterima kasih ya Allah ya Rob kepada orang yang sudah mengundang kami di Zoom meeting malam hari ini ya Rob.
karena beliau bukan saudara kami, karena beliau bukan orang yang terlahir dari ibu kandung kami. Dia orang lain ya Rob, tapi dia peduli kepada kami ya Rob. Dia peduli akan utang-utang kami ya Rob, agar kami bisa terbebas utang dan dosa. Dia adalah orang malaikat berwujud manusia ya Rob, yang peduli dengan hidup kami, yang ingin kami bebas hutang, yang ingin kami punya motor, mobil, Pajero, rumah, cash ya Rob. Ya Allah ya Rob, di pertengahan, di akhir Ramadan ini ya Rob, berikanlah kami ya Rob kemudahan untuk menjalani hari demi hari ya Rob. Kawan-kawan, sekarang kawan-kawan pejamkan mata, fokus, hadirkan wajah anak kita tercinta, yang besar, yang kecil, ataupun yang di tengah-tengah kawan-kawan. Hadirkan wajah mereka benar-benar ada di depan kita kawan-kawan. Bayangkan mereka melihat kita kawan-kawan. Bayangkan mereka yang dilahirkan oleh istri kita tercinta, yang kita nafkahi kawan-kawan, yang kita beri makan dengan hasil keringat kita kawan-kawan. Tapi terkadang kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita tercinta. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai pencari nafkah, tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita tercinta. Kita berdosa kawan-kawan, karena anak adalah titipan yang Allah berikan untuk kita nafkahi, untuk kita berikan pendidikan terbaik. Kalau kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita tercinta, kita berdosa kawan-kawan. Kita berdosa, kita gagal menjadi ayah kawan-kawan. Sekarang bayangkan wajah ayah kita tercinta kawan-kawan. Bayangkan wajah ayah kita tercinta benar-benar ada di hadapan kita. Dia benar-benar melihat kita kawan-kawan. Yang dulu bapak kita tercinta, rambutnya hitam sekarang mulai memutih kawan-kawan. Yang dulu beliau tegak berdiri sekarang sudah mulai susah berjalan, sudah mulai bongkok kawan-kawan. Yang dulu beliau mati-matian pagi, siang, sore, malam mencari rezeki, mencari nafkah untuk kita kawan-kawan. Sampai kita besar kawan-kawan. Tapi kita lupa kalau beliau itu butuh kasih sayang kita kawan-kawan. Kita jarang untuk menelpon beliau. Kita jarang untuk menanyakan kabarnya, ya apakah ayah punya utang atau tidak, ya apakah ayah hidupnya enak makan atau tidak, ya apakah ayah hidupnya enak atau tidak. Kita sebagai anak kawan-kawan lupa untuk menanyakan kabarnya, jarang untuk menelponnya, jarang untuk menanyakan kabarnya kawan-kawan. Kita sibuk dengan hidup kita, kita sibuk dengan istri kita, anak kita, kita sibuk dengan suami kita kawan-kawan. Padahal beliau bisa jadi dulu pada saat beliau mencari nafkah untuk kita, bisa jadi beliau kawan-kawan dimarahin oleh bosnya. Bisa jadi beliau dulu kepanasan, kehujanan mencari rezeki untuk kita kawan-kawan. Bisa jadi beliau dulu terjatuh dari motornya agar cepat-cepat ke kantor kawan-kawan. Sekarang kita kawan-kawan, anaknya sudah dewasa, jarang menelpon, jarang menanyakan kabarnya.
jarang memberikan rezeki kita untuk Bapak kita tercinta, kawan-kawan. Bagi yang masih hidup, ya Allah, kawan-kawan, bagi yang masih hidup, Bapak, sayangi mereka, kawan-kawan. Kita bisa sukses bukan karena kita hebat, kawan-kawan. Kalau kita bisa berhasil bukan karena kita hebat, kawan-kawan, karena ada doa dari Bapak kita tercinta. Sekarang, kawan-kawan, hadirkan wajah ibu kita tercinta, kawan-kawan. Hadirkan wajah ibu kita yang dimana beliau 9 bulan. Beliau 9 bulan bertaruh nyawa, kawan-kawan. Beliau 9 bulan bertaruh nyawa untuk kita. Antara hidup dan mati, kawan-kawan. Beliau 9 bulan susah makan. Beliau 9 bulan susah untuk berjalan, kawan-kawan. Beliau 9 bulan susah untuk tidur, kawan. Tapi di saat kita lahir, kawan-kawan, rasa sakit itu hilang, kawan-kawan. Rasa sedih itu hilang, kawan-kawan. Berganti dengan senyuman, berganti dengan kebahagiaan, kawan-kawan. Berganti dengan senyuman. Karena dia melihat kita, kawan-kawan, sehat. Karena dia melihat kita, kawan-kawan, bahagia. Dia melihat kita, kawan-kawan, tersenyum sempurna, kawan-kawan. Kita disusui, kawan-kawan. Kita dinafkahi, kawan-kawan. Kita diajarkan cara berjalan. Kita dikasih makan, kawan-kawan. Sampai kita dewasa, kawan-kawan. Kadang kita lupa, kawan-kawan, untuk menanyakan kabarnya. Dan beliau sekarang, kawan-kawan, rambutnya sudah mulai memutih. Yang dulu beliau rambutnya hitam, sekarang memutih, kawan-kawan. Yang dulu beliau tegak berdiri, sekarang sudah mulai bongkok, kawan-kawan. Sudah mulai susah untuk berjalan. Dan kita sebagai anak yang, kawan-kawan, jarang untuk menanyakan kabarnya. Dan kita sebagai anak jarang untuk memberikan rezeki kita kepada ibu kita tercinta, kawan-kawan. Demi Allah, kawan-kawan, mulai sekarang, kawan-kawan, bagi yang masih hidup bapak dan ibunya, kawan-kawan, tanyakan kabarnya. Ma, apakah mama punya hutang? Ma, apakah mama makannya enak, tidurnya enak? Tanyakan, kawan-kawan. Dia rindu dengan kita, kawan-kawan. Dia rindu menanyakan kabar kita, kawan-kawan. Demi Allah, kawan-kawan, apabila kawan-kawan ada rezeki, kasih, kawan-kawan. Orang tua kita tercinta, dia tidak minta harta kita, kawan-kawan. Tapi yang pasti di sepertiga malam yang selalu ada doa untuk kita, anaknya, kawan-kawan. Sekarang, kawan-kawan, bayangkan, kawan-kawan, sudah menjadi mitra PTBS. Kawan-kawan berjuang, kawan-kawan habis-habisan di bisnis PTBS. 3 bulan, 6 bulan, setahun kemudian, kawan-kawan bisa mendapatkan motor, mobil Pajero rumah cash. Kawan-kawan bisa membantu banyak orang terlepas utang dan riba. Kawan-kawan bisa punya motor, mobil Pajero rumah cash dan bisa bantu banyak orang punya motor, mobil Pajero rumah cash juga, kawan-kawan. Bayangkan, kawan-kawan, sekarang kawan-kawan sudah menjadi miliarder. Kawan-kawan datang ke ibu bapak tercinta, katakan, Pak, Bu, anakmu sekarang sudah menjadi miliarder. Pak, Bu, apa yang bapak dan ibu mau? Sekarang anakmu sudah menjadi miliarder.
Pak, Bu, apa yang Bapak mau? Apa yang Ibu? Satu kawan-kawan yang dikatakan ibu bapak kita tercinta, bayangkan kawan-kawan, dia ingin ke Baitullah, dia ingin ke makam Nabi Muhammad SAW, dia ingin berdoa di bekas Madinah, kawan-kawan. Sekarang kawan-kawan bayangkan, kawan-kawan beli tiket, kawan-kawan bayangkan ini akan menjadi fakta, akan menjadi nyata, akan menjadi realita di kehidupan kawan-kawan. Kawan-kawan beli tiket, kawan-kawan umroh. Ya, kawan-kawan sekarang bayangkan benar-benar ada di Mekah, ada di Madinah. Benar-benar melihat Mekah Madinah, kawan-kawan bayangkan. Kawan-kawan ke sana dengan bapak ibu kita tercinta di kanan. Ada ibu kita tercinta di kiri, ada bapak kita tercinta. Pegang erat-erat, bantu mereka untuk mencium Mekah Madinah, untuk mencium Baitullah, kawan-kawan. Bayangkan kawan-kawan, bayangkan ya, sekarang kawan-kawan sedang berada di Mekah Madinah. Kawan-kawan bantu mereka untuk mencium Ka'bah. Kawan-kawan bantu mereka untuk mencium Hajar Aswad. Kawan-kawan sekarang sudah bisa mencium Hajar Aswad karena kawan-kawan datang ke makam Nabi besar kita Muhammad SAW. Bantu itu kita, Bapak kita tercinta, untuk berdoa di makam Nabi Muhammad SAW. Bantu mereka, kawan-kawan, yang dimana Nabi kita Muhammad SAW di detik-detik terakhirnya, kawan-kawan, yang dia ingat bukan anak, istri, bukan keluarga, tapi siapa? Ummati, 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 umatku, 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 yang dimana beliau nanti, kawan-kawan, akan membantu kita masuk ke surga. Dia bolak-balik ke neraka untuk membantu kita masuk ke surga, kawan-kawan. Bantu Bapak kita tercinta untuk berdoa di makam Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kawan-kawan sudah menyelesaikan umroh atau haji. Dan kawan-kawan sekarang sudah berada di rumah masing-masing. Dan rasakan pelukan hangat dari ibu bapak kita tercinta. Dia mengatakan, makasih nak, makasih engkau telah mewujudkan impian bapak dan ibu. Makasih nak. Doa-doa bapak dan ibu di sepertiga malam diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih nak, makasih nak. Kawan-kawan mesti yakin dan percaya itu akan menjadi fakta, menjadi realitas 3 bulan 16 tahun kemudian. Ini kawan-kawan mesti yakin dan percaya. Sekarang kawan-kawan, silakan kawan-kawan berdoa. Ya, kawan-kawan berdoa untuk mendoakan orang lain dulu, kawan-kawan. Ya, silakan kawan-kawan berdoa. Ya, mendoakan orang lain dulu. Ya, karena kalau kita mendoakan orang lain, kawan-kawan, malaikat mendoakan. Malaikat mengaminkan, kawan-kawan. Dan yakin dan percaya pada saat malaikat mengaminkan, doa kita akan dijabah oleh Allah SWT. Silakan kawan-kawan. Saya kasih waktu ya 5 detik untuk mendoakan orang lain. Boleh suami, boleh istri, boleh orang tua, boleh mitra-mitra. Silakan kawan-kawan. Silakan berdoa kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawan. Silakan sekarang kawan-kawan ya. Ini di bulan suci Ramadan ya. Doa apapun pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kawan-kawan. Yakini itu kawan-kawan, percayai itu kawan-kawan. Ya. Resapi itu ada di pikiran bawah sadar kawan-kawan. Silakan kawan-kawan berdoa untuk diri sendiri. Saya kasih waktu 5 detik kawan-kawan, silakan. Alhamdulillah kawan-kawan ya. Terakhir saya kawan-kawan, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbiyal izzati wa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Amin amin ya rabbal alamin kawan-kawan. Nah,
terakhir dari saya kawan-kawan ya, kalau kawan-kawan terlahir mati kawan-kawan ya, kalau kawan-kawan terlahir miskin kawan-kawan ya, itu bukan salah orang tua, bukan salah bapak ibu kita tercinta kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan ya mati dalam keadaan miskin kawan-kawan, sudah pasti itu salah kita kawan-kawan. Ya, jadi pastikan ya, hidup yang hanya sekali ini kita menjadi orang yang bermanfaat. Kita bisa menjadi ya kebanggaan dari orang tua, mertua, anak, istri, suami, dan orang-orang yang kita cintai kawan-kawan. Makasih kawan-kawan. Saya mohon maaf kalau ada salah kata berperbuatan. Ya, karena mungkin ini kawan-kawan ya minggu terakhir untuk kita bertemu di seminar. Ya, karena kita akan seminggu lagi Lebaran. Nah, saya mohon maaf kawan-kawan ya, minal aidin wal faizin. Kalau misalkan ada salah kata perbuatan yang baik, silakan diambil kawan-kawan, itu datangnya pasti dari Allah. Yang jelek-jelek pasti datangnya dari saya kawan-kawan, jangan diambil. Oke, silakan saya kembalikan lagi ke host yang sangat luar biasa, Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Coach Noval yang sudah